Oke, terima kasih Solis-Solis untuk Anda yang bergabung pagi hari ini, baik Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, kota-kota lain, ataupun Anda streaming dari berbagai platform kami di luar negeri juga selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan selamat menyongsong akhir pekan yang sangat panjang. Banyak banget respon pagi hari ini, Pak Arfan, dan juga pastinya semua listeners antusias juga ya untuk kita sama-sama memurnikan niat kita, terutama di Hamin 3 atau 4 lah ya, untuk kita memasuki masa-masa kita berpuasa. So, mungkin kita bahas pertanyaan-pertanyaan ya, Pak Arfan ya, supaya waktunya cukup. Ini kita langsung saja ke, oke, ini sapaan dulu dari Pak Sis. Halo, selamat pagi. Semangat pagi Pak Arfan, Mbak Audrey, kadang niat baik belum tentu dapat respon baik. Setuju. Selanjutnya dari Pak Pramudia di Malang. Selamat pagi Pak Pramudia. Pak Arfan, gimana caranya memurnikan niat kita dengan menumbuhkan kerelaan dan keikhlasan yang tinggi? Nah, karena kan tadi kan ada apa ya, paduan dari keinginan dan rencana gitu, Pak Arfan. Mungkin adakah korelasinya dengan kerelaan dan keikhlasan? Silakan, Pak Arfan. Masih di mute? Terima kasih banyak Audrey. Pak Sis ya, jadi niat baik belum tentu responnya baik. Ya, Ya nggak apa-apa, kan respon itu kan sesuatu yang uncontrollable kan, yang nggak bisa kita kendalikan kan. Yang bisa kita kendalikan kan adalah diri kita. Gitu. Ngapain kita mikirin sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan? Itu hanya akan bikin kita frustrasi aja gitu. Jadi ya udah, kalau Anda niat baik, ya kalau Anda mempunyai niat baik, wujudkan niat itu dalam bentuk perbuatan, perilaku, amal, action, dan lihat responnya gitu. Ya, hanya orang yang jelek saja loh, hanya orang yang jelek saja yang memberikan respon yang jelek terhadap perbuatan yang baik. Benar nggak? betul. Iya kan? Udah ditolongin, marah. Gitu ya. Ya, Ya, ya bukan terus urusan saya gitu, bukan ya, urusan ya, saya. Yang penting saya menolong kan begitu. betul. Pak Pramudia, bagaimana memurnikan niat ini kaitannya dengan ikhlas? Em, Ikhlas itu kalau menurut saya itu ikhlas itu adalah melepaskan gitu ya. Hmm. Ikhlas itu bukan menerima loh ya. Itu nanti kita perlu diskusi tersendiri nanti ya di bulan puasa itu. Oke, Ikhlas itu bukan menerima, ikhlas itu melepaskan gitu. Melepaskan apa? Melepaskan keinginan kita, melepaskan target-target kita, melepaskan hal-hal yang menjadi sesuatu yang sebelumnya kita harus mendapatkan tapi kita lepaskan. Itu namanya ikhlas. Apa hubungannya ikhlas dengan memurnikan niat? mhm, Hmm, Hubungannya adalah kita berusaha align gitu ya, align antara perbuatan dengan pikiran. yes. Hubungannya. Yang namanya memurnikan niat itu apa sih? Memurnikan niat adalah berusaha menyelaraskan perbuatan kita dengan niatnya gitu. Jadi jangan perbuatannya baik tapi niatnya sebetulnya kurang baik gitu. Ya. Nah, ikhlas juga berusaha untuk menyelaraskan antara perbuatan dengan pikiran gitu. Ya. Kira-kira begitu. Intinya begitu. Oke, terima kasih Pak Pramudia ya. Selanjutnya ada lagi respon dari Pak Sasongko di Pasar Baru di YouTube kita. Menurut saya sulit ya Pak Arfan mendapatkan niat yang murni kecuali niat baik orang tua pada anaknya. Itu yang mungkin real ya terlihat ya. Selain itu, setiap niat pasti ada sesuatu yang dituju. There's no free lunch katanya gitu ya. Terus juga ada absen pagi dari Pak Rofik. Selamat pagi, cuaca mendung, mau jogging jadi agak sendu di YouTube kita. Berikutnya dari Pak Alex Andaro, selamat pagi dari Pontianak di Landak Ngabang juga cuacanya mendung. Pernah punya pengalaman juga Pak Arfan tertipu dengan seseorang yang pura-pura baik tapi niatnya nggak baik ya. Ini kayaknya kita semua juga relate gitu ya. Ya. Ada aja orang seperti itu. Berikutnya dari Pak Gunario. Pak Arfan, gimana dengan pernyataan yang sering kita dengar bahwa kualitas beragama seseorang, maka lihatlah perilaku kesehariannya, karena niat tidak bisa diketahui. Nah ini gimana nih Pak Arfan untuk mengcompare tadi dengan perbincangan kita sebelumnya? Silakan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Tadi awalnya tadi dari siapa tadi? Dari, Sasongko eh, ya. betul, di Pasar Baru. Pak Sasongko bilang niat baik dari orang lain itu sulit ya kecuali orang tua kita ya. Orang tua sudah pasti ya. Orang tua itu
selalu punya niat baik untuk anaknya. Gini, Pak Sasongko dan teman-teman, yang saya pingin ngajak kita itu bukan melihat niat baiknya orang. Mhm. Bukan, bukan, bukan. Ya, jadi kemudian setelah setelah talkshow kita pagi hari ini, kemudian kita mulai memikirkan nanti ya, mulai memikirkan, oh ini niat atasan saya apa nih sebenarnya? Oh, niat anak buah saya apa nih sebenarnya? Ya. Oh, niat pasangan saya apa nih sebenarnya? Bukan itu niat saya melakukan talkshow ini gitu. Yang saya pingin setelah mengikuti talkshow ini, teman-teman melihat niat Anda sendiri. Jadi kalau melihat niat Anda sendiri tadi statementnya bukan seperti yang Pak Sasongko bilang tadi yang mengatakan bahwa kayaknya sulit ya kita mencari orang yang punya niat baik, yang benar-benar tulus gitu. Kayaknya sulit gitu. Iya, tapi bukan itu tujuan kita berdiskusi ini gitu. Tujuan kita adalah bagaimana kita melihat niat kita. Kita udah baik apa belum sih? Oke. Oh iya, saya orang yang bekerja penuh semangat. Saya orang yang selalu bantu orang. Belum tentu Anda orang baik loh. Bisa Baik. jadi Anda adalah seorang penipu dan tanda petik. Apa itu definisi penipu? Penipu adalah orang yang dia lakukan baik memang, tapi niatnya tidak baik gitu. Itu kan nipu kan namanya kan, ngebohongin orang kan, bukan menjadi diri kita yang sebenarnya. Kenapa? Karena tidak align, tidak selaras gitu antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan gitu. Niat itu adalah apa yang kita pikirkan. Em, Perbuatan adalah apa yang kita katakan kan begitu ya. Jadi kalau saya ditanya nih ya, misalnya nih ada yang apa ngirim saya makanan gitu atau masak gitu ya. Istri saya masak gitu misalnya ya. Istri saya masak, sebenarnya begitu saya nyobain, aduh rasanya eh, Asik. asin banget gitu misalnya gitu ya. Terus istri saya nanya, Gimana rasanya?" "Wow, enak, lezat." Hmm. Gitu. Artinya kan nggak sama ya apa yang ada di pikiran dengan apa yang ada di mulut ya, di perbuatan saya kan gitu. Nah, Betul. itu kan dalam tanda petik itu namanya menipu kan? Mhm. Benar nggak? Betul. Menipu dengan maksud supaya dia senang gitu kan begitu. Tapi itu kan bagian dari menipu sebenarnya. Jadi kalau saya bilang menipu itu teman-teman, jangan kemudian langsung oh berarti saya penipu ya. Oh bukan begitu maksudnya gitu. Yang namanya menipu itu adalah ketika apa yang ada di pikiran tidak sama dengan apa yang kita katakan dan kita lakukan. Itu namanya kita sedang menipu gitu. Hmm. Ya. Misalnya Audrey ditanya sama sama atasan gitu ya. Gimana ini suasana di kantor gimana gitu. Oh, semuanya kooperatif, semuanya bekerja sama, hebat, kita sinerginya bagus. Padahal sebenarnya yang terjadi bukan begitu, Ya. gitu ya. Itu kan sebenarnya dalam tanda petik kan menipu juga kan sebenarnya kan. Yes. Walaupun Yes. mungkin tidak dengan sebuah maksud yang jelek banget gitu, tapi kan apa yang dikatakan, yang dipikirkan nggak sama, nggak align gitu. Mhm. Gitu. Nah, jadi yang pingin saya bilang begini, Audrey. Orang itu ada 4 jenis nih. Nah, Oke. mari kita lihat nanti. Kita Yes. termasuk jenis yang mana, ya. Orang itu ada 4 jenis dilihat dari niatnya dan tindakannya, Oke. ya. Orang yang pertama adalah orang yang niatnya baik, Mhm. tindakannya baik. Oke. Itu namanya orang Baik. baik. Oke. Gampang ya? Ya. Gampang. Yang kedua adalah orang yang seperti disampaikan oleh chain smoker ini. Aha. Orang yang niatnya baik, tadi ya Mhm. good intention, tapi ternyata tindakannya kurang baik. Oke. Nah, saya mengatakan orang yang seperti itu adalah orang yang kurang skills, Kurang skills. Oke. lack of skills, Ya. gitu ya. Kenapa? Karena dia kurang skills, maka dia niatnya baik nih, tapi kemudian ada banyak sekali stimulus, ada banyak sekali godaan-godaan, temptation, sehingga akhirnya dia niatnya berbelok, melakukan Mhm. perbuatan jadi perbuatannya tidak baik gitu. Padahal dia niatnya baik gitu. Nah, itu namanya kurang skills. Skills itu bukan hanya skills yang hard skill ya, tapi juga Soft soft skill. skill. Ya. Nah, yang kita pelajari dalam smart happiness ini kan adalah yang namanya soft skill gitu. Nah, skill-skill seperti itu yang perlu kita pelajari. Bagaimana menahan godaan, bagaimana yang namanya apa ketahanan diri atau resilience, bagaimana yang namanya apa namanya memastikan bahwa kita bisa mengendalikan diri, ya, self control gitu. Itu harus belajar gitu. Mhm. Karena kalau hanya good intention tapi tidak dibarengi dengan tindakan yang baik, berarti ada yang salah di situ. Ada yang putus, ada rantai yang putus gitu. Jadi itu orang yang kedua ya, seperti yang disampaikan oleh chain smoker gitu. Orang yang niatnya baik tapi tindakannya nggak baik. Lakinya. Itu kurang skills, kurang latihan.
Oke. ya, tentang keterampilan. Yang ketiga, orang yang niatnya tidak baik, Mhm. tapi tindakannya baik. Nah, itulah yang saya sebut sebagai penipu atau Ya. menipu. Ya, kalaupun bukan penipu, kalau 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 penipu itu kan seolah-olah itu sebuah label yang melekat pada diri seseorang. Kalaupun bukan bukan penipu, yang menipu. Ibu, oke. Dan kadang-kadang kita melakukan ini loh dalam kehidupan kita, kita menipu loh. Ya. Walaupun kita bukan penipu, tapi kita menipu. Kenapa? Kita dibilang menipu karena niat kita nggak baik, tapi perbuatan kita baik. Dan yang dilihat orang adalah perbuatan. Perbuatan baik ya. Sehingga orang lain terkecoh Ya. dengan apa yang kita maksud gitu ya. Nah, yang terakhir adalah orang yang niatnya nggak baik, perbuatannya juga nggak baik. Itu namanya orang jahat. Ya, niatnya nggak baik, perbuatannya nggak baik, itu orang jahat. Tetapi orang jahat itu, menurut saya, masih lebih baik daripada orang yang menipu. Karena kalau orang jahat itu tidak akan membuat kita tertipu. Ya, Benar nggak? betul. Iya kan? Begitu kenalan udah langsung macam-macam kan? Mhm. Audrey langsung mengambil jarak nggak? Pasti. Pasti. Ya ampun, baru kenalan udah macam-macam, ngomongnya udah ngaco nih. Langsung kita ambil jarak. Kita Ya. tidak akan tertipu oleh orang yang jahat. Kita Ya. hanya akan tertipu oleh orang yang baik, Yes. yang perbuatannya baik, padahal Niatnya. niatnya tidak baik. Itu Audrey. Oke, kita bahas dulu sampai situ Pak Arfan. Nanti juga kita butuh tips and triknya gitu ya. Ya. Untuk kita bisa bukannya menilai niat ataupun maksud orang gitu ya, tapi mungkin kita lebih merefleksikan apakah niat dan maksud kita dalam melakukan segala perilaku ya ataupun tindakan dalam hidup itu sudah tepat atau belum. Ya. Sehingga efeknya ya kita nggak jadi penipu gitu ya setelah Ya. ini. Jadi jangan kemana-mana, Ya, Small ya. tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Kita langsung ke sesi yang terakhir, Small Listeners ya. Kita lanjut lagi ke topik memurnikan niat gitu ya. Karena tadi di-highlight lagi oleh Pak Arfan bahwa kita harus bisa melihat niat kita ke dalam dulu gitu ya Pak Arfan ya. Ya. Jangan nanti kita sibuk menilai-nilai, menimbang-nimbang maksud niat orang, tapi maksud dan niat kita sendiri pun dari tindakan-tindakan kita, kita tidak lihat seperti itu. So, apa yang mungkin harus dimiliki terlebih dahulu gitu ya dalam kita melihat ataupun menelisik apa niat ataupun maksud kita dalam melakukan tindakan-tindakan, apalagi kan sebentar lagi sudah mendekati bulan Ramadan. Ini harus Ya. diperkuat nih, dimurnikan lagi niat Betul. dan maksudnya. Silakan. Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi em, tujuan kita ngobrol ini sekali lagi adalah untuk melihat niat kita. Cuma memang orang itu kalau ngobrol kayak gini langsung yang dibayangkan tuh niatnya orang gitu. Sehingga tadi muncul tadi sebuah statement bahwa kayaknya sulit deh mencari orang yang niatnya baik gitu. Kayaknya yang niatnya tuh baik, tulus, itu hanya orang tua kita deh gitu ya. Itu kan sebetulnya kan cerminan dari bahwa kita hanya melihat niatnya orang gitu. Nah, yang harus kita pahami adalah niatnya orang itu bukan di dalam kendali kita, jadi uncontrollable. Yang kedua, niat orang lain itu kita tidak pernah tahu 100%, Audrey. Oke. Benar nggak? Kita hanya menduga-duga. Ya. Ya, ini ada orang baru minggu lalu kenalan sama Audrey, hari ini ngirim kue gitu, kue tart yang besar, besok ngajak makan malam. Apa ya niatnya ya gitu ya? Kita menduga-duga kan? Nah, dugaan itu bisa benar, bisa salah, atau separuh benar gitu. Misalnya, oh ternyata dia tertarik sama saya nih misalnya, atau oh ternyata dia ingin menipu saya nih misalnya, atau oh ternyata dia mau jualan. Hmm. Ya gitu ya. Itu kan mungkin kebenarannya berapa ya? Mungkin ya 20%, 50%, 80% gitu. Tapi tidak pernah, dan jangan pernah mengatakan bahwa Anda tahu 100% niat orang lain. Sekali lagi itu hanya dugaan. Mungkin sampai 80% masih mungkin gitu. Tapi yang menarik, kita selalu tahu 100% mengenai Niat kita. niat kita. Gitu. Kita selalu tahu 100% mengenai niat kita. Itu. Jadi mari manfaatkan nanti selama bulan Ramadan ini sebuah momen yang sangat bagus untuk selalu tanya niatnya apa. Makanya puasa itu, Audrey, puasa itu dimulai dengan niat. Hmm. Jadi kalau misalnya kita puasa tuh ya, Audrey ya, pagi-pagi itu kan makan sahur tuh ya. Betul. Makan sahur itu coba, apa yang kita lakukan pertama kali? Bukan makan, Mhm. bukan baca doa. Kan biasanya kalau mau makan apa? Baca doa dong ya, Wah. baca doa kemudian makan ya. Kalau makan sahur enggak.
sebelum baca doa itu ada yang namanya niat. Jadi Mhm. kalau kalau dalam bahasa Arabnya tuh nawaitu somagodin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Oke. Itu harus diucapkan gitu. Ya. Nah, itu artinya apa? Eh, aku berniat berpuasa Mhm. hari ini ya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat semata-mata karena Allah. Dilurusin niatnya gitu. Jadi dilurusin di awal tuh dimurnikan gitu. Inti dari berpuasa itu, proses berpuasa itu dimulai dengan niatnya dulu. Kenapa? Karena ada banyak orang yang berpuasa tapi niatnya bukan itu. Ya. Ya, niatnya misalnya pencitraan ke mertua, gitu, misalnya gitu ya. Pencitraan ke atasan, kepingin naik pangkat, atau untuk diet gitu. Karena puasa itu bagus banget untuk diet. Atau Ya. untuk mengeluarkan toksik ya racun-racun dari tubuh kita itu juga bagus Betul. gitu. Tapi bukan itu sebenarnya gitu. Jadi diluruskan lagi niat kamu puasa itu adalah karena Allah gitu. Nanti kalau niatnya karena Allah itu akan tercapai semua yang lain-lain itu nggak usah dipikirin gitu. Mhm. Ya, jadi memurnikan niat itu selalu dimulai dengan menjadi awal dari ibadah puasa gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara niat-niat itu ya coba kita cek niat-niat kita masing-masing deh gitu ya. Nah, saya kasih kategorinya. Oke. Saya kasih kategori supaya kita gampang melihat niat kita ini seperti apa ya. Pertama adalah kategori A. Mhm. A ya, yang A itu adalah good intention Oke. namanya. Yang B selfish namanya. Mhm. Selfish. Yang C malicious intention gitu ya. Jadi ada supaya gampang nih nanti ini. Oke, saya mau cek niat saya. Niat yang mana ya? Kan bingung kan? Oke, mari kita lihat ya. Niat niat kamu itu A, B atau C. Kalau A apa? Kalau A good intention. Apa itu? Good intention adalah niat kita memuliakan orang lain. Berbuat baik pada orang lain, membantu orang lain, melayani orang lain. Itu namanya good intention, Intention. gitu ya. Yang kedua, selfish. Apa itu? Selfish. Niat saya adalah itu B ya, tipe Ya. B. Niat saya adalah untuk kepentingan saya sendiri. Ah. Niat saya adalah untuk melayani diri saya sendiri. Niat saya adalah untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan saya sendiri. Itu namanya selfish, gitu ya. Nah, banyak nih orang yang masuk di sini nih. Setuju. Saya tidak mengatakan ini jahat, enggak, ya wajar dong gitu. Tapi ini mau enak sendiri, gitu. Ini mentingin diri sendiri, gitu ya. Nah, yang C, tipe C adalah yang namanya malicious intention. Apa itu malicious intention? Niat buruk. Oke. Niat buruk itu adalah ketika kita kalau tadi kan kalau B itu kan cuma yang penting saya untung. Kalau ini enggak, dia harus celaka. Dia harus mendapatkan apa yang harus dia dapatkan. Dia harus rugi. Saya harus berada di atas dia gitu. Jadi kalau yang tipe A tadi yang good intention itu win-win. Dia menang, saya menang. Kalau yang selfish, yang tipe B itu saya menang. Dia bukan urusan saya. Gitu ya. Tapi kalau yang tipe C itu win-lose. Mhm. Itu namanya malicious intention. Saya menang, dia kalah. Itu namanya malicious intention. Nah, mari kita cek. Anda itu ada di mana gitu. Itu Audrey. Ya, Oke. jadi itu cara yang sangat powerful gitu. Dan jangan lupa juga Audrey, yang Mhm. namanya niat itu seringkali meleset gitu. Jadi Ah. misalnya kita udah niat gitu ya, niatnya Yes. ini mau bekerja dengan sungguh-sungguh, Mhm. mau bekerja dengan serius, mau mengerahkan daya dan upaya untuk kemajuan tim kita, kemajuan perusahaan kita. Itu niat awalnya itu berangkat dari rumah begitu, tapi begitu sampai kantor, niat itu tahu-tahu berubah tanpa kita Oke. sadari. Iya. Ya kan? Ketika ketemu sama rekan kerja yang egois gitu ya. Kemudian kita pikir, wah enak aja, emangnya cuma dia yang bisa kayak gitu. Saya juga bisa mempermalukan dia di depan umum. Misalnya gitu ya. Ya. Seorang atasan yang mau menang menang sendiri. Nah, kita sebagai anak buahnya juga mikir gitu, wah emangnya cuma dia aja yang bisa begitu. Suatu ketika dia akan aku balas loh gitu. Mhm. Akhirnya niat itu bergeser. Nah, seringkali kita itu cuman yang namanya menyadari niat itu cuman menyadari niat yang awalnya aja. Tapi kita tidak mengikuti itu gitu. Nah, orang yang berniat itu sesungguhnya harusnya memastikan bahwa niatnya itu tidak berbelok, tidak bergeser sedikit pun. Dia harus memastikan. Makanya orang itu katanya harus kalau bahasa Jawanya tuh eling lan waspodo gitu. Oke. Apa itu eling lan waspodo?
kalau bahasa eh, apa namanya yang sering saya gunakan itu mindful. Oh, oke. Mindful. Ya, Orang itu harus mindful. Kalau bahasa agamanya itu zikir. Kalau kalau orang Islam tuh zikir gitu. Harus selalu ingat. Zikir itu kan ingat. Harus ya. selalu ingat. Kalau bahasa saya, bahasa happinessnya mindful. Mindful. Jadi, oke, niat saya ini, saya berniat hari ini datang ke kantor untuk bekerja dengan baik, berkontribusi, membuat tim saya sukses, membuat perusahaan sukses. Saya akan melayani sepenuh hati. Jangan lupa, itu akan bergeser. Kalau kita tidak mindful, makanya harus apa? Mindful, benar-benar. Mikirnya tuh betul-betul kosongkan pikiran, masukkan itu, tanamkan itu gitu. Nah itu. Ya, Seperti halnya ketika kita berpuasa di pagi hari itu, kita tanamkan niat itu dengan diucapkan. Kadang-kadang niat itu harus diucapkan, diomongkan ya, ya. diomongkan gitu, dilafalkan. Walaupun yang mendengar hanya kita sendiri. Tapi itu adalah sebuah cara untuk melakukan afirmasi gitu, Audrey. Itu, Audrey. Oke, jadi ini satu momen yang pas ya, listeners, untuk kita Ya, mempergunakan beberapa waktu sebelum kita memasuki ibadah berpuasa ataupun bulan Ramadan. Yang pasti semoga insight pagi hari ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang benar-benar baik gitu ya. ya, Baik dari secara niat, maksud, dan juga tindakannya. ya, itu Jadi dia. kita nggak jadi penipu-penipu ulung gitu lah ya, Pak Arman ya. Ya, ya. Dan Iya, saya ingin mengucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sebentar lagi akan menjalankan ibadah puasa. 3 hari lagi kita akan puasa. tuh. Mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini bukan sekedar menjalankan kewajiban agama, Nah, tapi ya, bisa membuat diri kita menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Karena yang namanya betul. kebahagiaan itu bukan dilihat dari tindakan. Banyak orang yang sudah melakukan tindakan yang baik, tapi nggak bahagia-bahagia juga. Kenapa? Karena niatnya salah. Maka kalau Anda sudah melakukan tindakan yang baik tapi belum bahagia, ceklah niat Anda. Jangan-jangan masih ada yang perlu diperbaiki di sana. Dan bulan puasa adalah bulan yang sangat bagus, momentum yang baik untuk melakukan hal itu. Ya. Jadi Iya. selamat puasa teman-teman semua. Ya, selamat menunaikan ibadah berpuasa untuk Anda yang pastinya menunaikan dan juga happy long weekend untuk Anda yang mungkin sudah punya planning ya untuk beraktivitas bersama keluarga ataupun orang-orang yang Anda sayang. Kalau begitu, terima kasih Pak Arfan. Pak Arfan juga selamat menunaikan ibadah puasa dan Terima kasih, selamat Audrey. beraktivitas hari ini. Kita pamit, saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be Be happy. happy, Be be happy happy now. now. Sampai jumpa.